Apakah kalian pernah mendengar nama Top Itipat? Top Itipat atau Itipat Kulapong Vanis adalah seorang pemuda yang merupakan usahawan sukses yang berumur 26 tahun. Mungkin tidak banyak dari kalian yang mengenalnya, tapi mungkin sebagian besar dari kalian pernah melihat snack rumput laut buatannya bernama Tau Kai Noi. Snack itulah yang membuatnya menjadi miliuner ternama di Thailand. Pada tahun 2010 dan 2011, total omsetnya mencapai 1 miliar baht atau setara dengan 360 miliar rupiah. Bahkan sampai sekarang, pertumbuhannya cukup tinggi dan telah diekspor ke lebih dari 20 negara. Namun awalnya, Top Itipat hanyalah siswa yang kecanduan game online dan rela bolos sekolah hanya demi bermain game. Dan hingga pada tahun 1997, bisnis keluarganya mengalami krisis. Namun ia dapat bertahan dengan menjual item-item game online miliknya dan memperoleh penghasilan sebesar 40.000 baht atau setara dengan 130 juta rupiah per bulan. Sayangnya bisnis jual beli item game online ini termasuk ilegal dan akun game online-nya diblokir. Tahun 2002, bisnis keluarganya bangkrut dan terjerat hutang sebesar 40 juta baht atau setara dengan 13 miliar rupiah. Saat Itipat lulus sekolah, ia mencoba membantu keuangan keluarganya dengan mencoba berjualan DVD player. Namun sayang ia ditipu dengan DVD player palsu atau DVD player bajakan. Dan akhirnya ia mengalami kerugian yang cukup banyak. Sementara itu hutang keluarganya semakin membesar, mencapai 40 juta baht dan membuat rumah mereka disita oleh pihak bank. Dia mencoba mengajukan pinjaman uang kepada pihak bank, tetapi tidak bisa karena usianya masih 16 tahun. Hingga pada suatu hari ia mencoba menjual kacang. Dengan bantuan pamannya, dia mencoba mencari strategi jualan yang baik agar bisnisnya menjadi sukses. Dia juga melakukan eksperimen untuk mendapat resep terbaik bagi produk kacangnya agar memiliki rasa yang khas dan unik. Lalu dia membuka kedai kacang goreng pada salah satu mall pada usia 17 tahun. Karena posisi mereka yang kurang strategis, jualan mereka menjadi kurang laku. Kemudian setelah kedainya dipindahkan di tempat yang strategis, timbul masalah yang baru, yaitu di mana mesin penggorengan yang ia gunakan mengeluarkan asap dan mengotori dinding mall, sehingga usahanya harus ditutup. Di titik ini, Itipat hampir putus asa. Setelah mengalami banyak kegagalan di bisnis yang ia jalankan, akhirnya ia menemukan ide baru untuk memulai usahanya kembali dengan menjual rumput laut goreng. Ia memulai kembali bisnisnya dari bawah. Segala hal dilakukan untuk mengembangkan bisnisnya. Demi mengembangkan bisnisnya, Itipat telah menghabiskan uang sebesar 100.000 baht. Setelah menemukan resep yang pas untuk rumput lautnya, Top kembali memutar otak untuk mencari jalan bagaimana cara memasarkan produknya ini. Kemudian ia mendapatkan inspirasi untuk menjual produknya ini di minimarket 7-Eleven. Akan tetapi tidak mudah memasarkan sebuah produk di minimarket ini. 7-Eleven memiliki standar yang cukup tinggi agar produknya dapat dijual di pasaran. Itipat diminta memperbaiki kualitas kemasan produknya serta harus memiliki pabrik agar bisa memenuhi kuota dalam jumlah yang besar untuk memenuhi permintaan 7-Eleven. Lalu ia membuat pabrik kecil untuk usaha rumput lautnya ini di kantor kecil milik keluarganya yang masih tersisa. Dengan kerja kerasnya, akhirnya Itipat dapat memenuhi semua syarat dari 7-Eleven. Dan sekarang Top Itipat dapat menjual produk rumput lautnya di 7-Eleven. Dalam 2 tahun sejak hari itu, Itipat berhasil membayar semua hutang dan mengambil kembali rumah keluarganya yang disita oleh bank. Di usianya yang ke-26, Itipat memiliki 2.000 lebih karyawan yang menghasilkan 800 juta baht atau sekitar 235 miliar per tahunnya.
Produknya ini diberi nama Tau Kainoi yang artinya yang mengandung makna pengusaha muda. Produknya ini dikirim ke 6.000 cabang 7-Eleven di seluruh dunia, ke 27 negara termasuk Indonesia. Dan bahkan sekarang Etipat telah memiliki lahan perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Kisah hidupnya ini menarik sebuah perhatian perusahaan film di Thailand untuk mengangkatnya ke sebuah layar lebar dengan judul The Billionaire. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.